teman dosen harus gila berpikir seperti itu. Gila, Modal ya, berpikir gila. iya, Ya. berpikir gila. Ya. Modal ya, itu jangan kita terkooptasi pada aspek uang NC. Tapi modal itu kreativitas kita. Uang dalam konteks ekonomi sebagai modal itu nomor terakhir, nomor 18. Kita selesai dari perguruan tinggi, kita bukan bawa ijazah ke kantor orang, tapi kita harus bikin kantor. Moderator SUA. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat moderator SUA. Malam ini ketong kedatangan tamu yang luar biasa. Pasti orang semua kenal. Dan beliau hadir di studio moderator SUA ini satu kebanggaan juga. Karena beliau hadir pada malam hari ini, kapasitasnya sudah berubah. Sebagai Ketua STAI Babu Salam Kabupaten Kepulauan Sula, Bapak Mohtar Kumasugi SAG MPD. Ya, MPDI. Oke. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, oke, beliau pun ucapan ini luar biasa. Ya, Ini beliau ini kan orang kenal dengan Ustadzmu. Ya, terkesan hot begitu. Oh iya, tapi ini malah yang khotbah dulu. Oke, baik, Ustadz. Beberapa waktu yang lalu, 2 hari atau 3 hari yang lalu, ada Betelia ada di media sosial itu ada sertijab Ketua STAI Babu Salam. Coba cerita dulu itu prosesnya sampai ada sertijab itu bagaimana? Ya, makasih sebelumnya. Waktu masa jabatan Ketua STAI Babu Salam Sula Maluku Utara sudah berakhir pada bulan Oktober kemarin. Olehnya proses untuk pergantian Ketua STAI baru itu melalui berikutnya juga ada masa jabatan Ketua Yayasan juga sudah. Olehnya proses peralihan Ketua Yayasan duluan, baru Ketua Yayasan kemudian menunjuk Ketua STAI. Nah, Ketua STAI Babu Salam Sula Maluku Utara 2 periode kemarin, Pak Haji Abdurrahman Kari SAG, itu kemudian diangkat oleh yayasan, pendiri yayasan, Dewan Pendiri sebagai Ketua Yayasan Babu Salam Sadana. Setelah beliau diangkat menjadi Ketua Yayasan Babu Salam Sadana, beliau jabatan Ketua STAI kan kosong. Olehnya beliau buat penunjukan pelaksana tugas Ketua STAI Babu Salam Sula Maluku Utara. Saya ditunjuk wakil Ketua 1, jabatan definitif saya, bidang akademik, kemudian ditunjuk sebagai pelaksana tugas Ketua STAI Babu Salam Sula Maluku Utara untuk kemudian mengemban 2 tugas. Tugas sesuai dengan surat keputusan Yayasan Babu Salam Sadana. Tugas yang pertama melaksanakan proses akademik sesuai dengan ketentuan akademiknya. Tugas yang kedua adalah memproses untuk penunjukan atau pengangkatan Ketua STAI definitif. Ada Ketua STAI definitif itu melalui syarat-syarat dan prasyarat sesuai surat edaran Menteri Pak Dirjen Kelembagaan Tinggi Islam, bahwa kalau status PNS maka Ketua STAI yang diangkat adalah jabatan fungsionalnya lektor dengan strata pendidikannya doktor. Nah, kalau bukan PNS atau ASN, maka jabatan fungsional dosen itu lektor, sementara strata pendidikan biar magister, itu Indonesia. Nah,
oleh teman-teman di STI Bagus Salam Sula Maluku Utara yang memenuhi syarat selain dari ASN itu ada sekitar 9 orang 9. dengan strata pendidikan magister kepangkatan lektor. Cuman masalahnya adalah dari sisi keilmuan bisa, dari sisi kolektibilitas sebagainya bisa. Cuman dari sisi usia, dari sisi pengalaman senioritas itu belum bisa. Ya. Kita yang senior itu ikhlas saja. Iya. Yang penting bagaimana STI itu bisa maju. Cuman dari sisi fisiologisnya belum bisa, kita harus masih memproses. Olehnya sementara ini yayasan memerintahkan kepada saya untuk kemudian melakukan hubungan dengan via internet untuk bisa memakai salah satu dosen di sana yang kepangkatan akademiknya lektor dengan strata pendidikan doktor, untuk kemudian diangkat menjadi ketua STI Bagus Salam Sula Maluku Utara ini. Namun demikian masih dalam proses karena internet sekarang juga memproses untuk lektor baru, karena jabatan rektor internet sudah berakhir pada tanggal 22 kemarin. Nah, sebelumnya sudah proses, sementara ini prosesnya masih di Menteri Agama dengan Dirjen Kelembagaan Tinggi Islam untuk kemudian mengesahkan siapalah, ada beberapa orang yang diusulkan ke sana. Oke. Setelah mereka ini sudah ditunjuk untuk lektor definitif sesuai dengan MOU STI Bagus Salam Sula dengan internet, kita bisa melakukan kerjasama untuk kemudian mendapatkan rekomendasi, permohonan dari yayasan untuk mendapatkan rekomendasi dari rektor atas salah satu, untuk kemudian membantu kita di STI Bagus Salam Sula Maluku Utara yang dari sisi akademik, strata pendidikan maupun pengalaman senioritasnya itu bisa terjawab. Oke. Terus PLT, mudah-mudahan PLT yang ini tinggal masalah. Oke, baik. PLT-nya diberi waktu berapa lama nih? PLT diberi waktu dalam masa 1 bulan. 1 bulan. Dalam masa 1 bulan ini ketua punya visi misi. Ya. Visi misi yang bisa membawa ke hal yang tadi ketua sudah sampaikan sedikit panjang tadi. Visi misi apa yang ketua akan lakukan di waktu 1 bulan ini? Dari sisi akademik itu saya berupaya untuk bagaimana dalam pelayanan akademik itu bisa terjawab secara online. Saat ini STI sudah merujuk ke sana. Kita masih kurang di STI itu jaringan WiFi. Internet, ya. Sementara ini proses oleh Telkomsel jaringan sudah masuk, namun proses pemasangannya ini masih sudah terdaftar semua, namun oleh Telkomsel yang belum melakukan proses itu, mungkin belum sesuai dengan jadwal yang mereka tetapkan. Tapi dalam waktu akhir daripada Desember dan masuk pertengahan Januari mungkin itu sudah terpasang, dan insya Allah bisa terpasang, berarti oleh seluruh sivitas dalam pelayanan administrasinya sudah dalam bentuk sistem online. Oke. Itu mungkin yang ketua bisa lakukan dalam waktu 1 bulan ini. Ya, iya. Mudah-mudahan niat baik ketua ini mungkin insya Allah bisa terlaksana. Semoga. Iya. Oke. Tadi ketua cerita mengenai proses sertijabnya. Ya. Kita mau kembali lagi ke awal pendirian STI Bagus Salam. Ya.
mungkin ketua orang yang terlibat langsung dalam pembentukan STI ini. Ya. Dan informasi ini juga orang Sula mungkin belum banyak yang tahu tentang adanya STI Babu Salam ini di Sula ini, prosesnya. Dan mungkin alumni yang pernah kuliah juga belum tahu prosesnya. Mungkin malam ini itu bisa buka-bukaan Ya. mengenai awal dibentuknya STI Babu Salam. Ya. Silahkan. Proses awal STI Babu Salam Sula ini dibuka, cikal bakalnya dari STI Ternate di Sanana. Tahun 1996, STI Ternate ada satu kelas di Sanana. Kemudian 2001 saya balik sini, tapi belum menetap, dengan perintah almarhum Dr. Muhammad Tahir Sabsuha untuk menyelesaikan proses perkuliahan di mata kuliah beliau di sini. Saya kemudian diperintahkan untuk, karena sering balik Sanana Ternate, saya kemudian diperintahkan untuk memberi kuliah mata kuliah beliau. Saya kemudian melaksanakan proses perkuliahan, dan setelah pemekaran terjadi di 2003, diresmikan Undang-Undang Nomor 1 tentang pemekaran kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara. Iya. Nah, itu kemudian dipercayakan oleh Badan Pengelola STI Ternate di Sanana untuk kemudian membantu. Ketua Badan Pengelola saat itu Pak Ustadz Patudin Robo, yang akrab kami menyapa beliau dengan Abah. Kemudian Ustadz Man Haji, itu sekretaris. Nah, ini kemudian dengan teman-teman lain, Haji Acan Pawa, Ustadz Hasim, dan sederetan banyak sekali, itu kemudian melaksanakan proses perkuliahan di STI Ternate di Sanana, di Alia Negeri Sanana itu, dipinjam pakai gedung Alia. Ya. Setelah itu perkembangan sampai pada tahun 2005, wisuda tahun 2005. Wisuda pertama itu? Wisuda yang ke-6. Ke-6, oh iya. 2005. Iya. Jadi 99 kelas Sanana. 2005 itu wisuda ya. Ke-6. Nah, itu kemudian setelah wisuda, tim dari STI Ternate sudah balik, Pak Tahir belum balik. Kita rapat Badan Pengelola, kemudian mempertanggungjawabkan kegiatan wisuda. Di situ saya tanya, apa kita ini selamanya harus kerja ya untuk kemudian menyetor semuanya untuk STI Ternate ya, ataukah kita harus bangkit kemudian mendirikan lembaga perguruan tinggi kita sendiri, mandiri, harus bikin perguruan tinggi. Pak Tahir bilang, ya berjuang. Kalau mau tidak kerja dengan orang, tidak ada ketergantungan, ya berjuang untuk mandiri, bikin sendiri. Saya bilang, oh begitu. Kalau begitu, ketong harus bikin tong punya. Nah, setelah rapat itu kemudian follow up dari rapat itu 2006 kita kemudian membentuk yayasan Babu Salam Sanana. Yayasan Babu Salam Sanana. Ya, dengan pendirinya ketua pendiri Ustadz Patudin Robo, anggotanya Haji Mankari, kemudian Haji Acampawa, dan Pak Tahir Sabtu almarhum. Oke, sebentar. Babu Salam itu artinya pintu keselamatan. Yang kasih nama siapa? Terinspirasi waktu itu Pak Haji Acang yang terinspirasi dengan salah satu pintu di Masjidil Nabawi Medina. Nah, itu kemudian ada satu pintu yang namanya pintu Babu Salam.
pintu keselamatan. Oh, ada pintu. Ya, terinspirasi dengan itu cari-cari nama. Akhirnya Haji Acang rapat Ustadz mantunya, beliau bilang, "Baik kasih nama ini, salah satu pintu di sana itu nama Babus Salam." Pintu keselamatan. Pintu keselamatan. Kan pasca mereka pulang haji kala itu. Oh, Gitu. gitu. Oke, baik. Di 2006. Iya, itu. Lanjut yang tadi. Nah, ini kemudian mereka berempat ini kita bentuk yayasan dengan nama pendirinya yang 4 tadi. Iya. Nah, setelah nama pendiri ini, yayasan kemudian ada ke Ternate ketemu dengan Pak Faruk Alwi. Pak Faruk Alwi bantu untuk kemudian bikin akta notaris Yayasan Babus Salam Sanana. Iya. Nah, beliau menyumbangkan akta notaris. Beliau itu menyumbangkan 2 akta gratis. Gitu. Luar biasa beliau. Iya. Nah, 2 akta Yayasan Babus Salam Sanana, kemudian akta STAI perguruan tinggi. Yang sekarang ini. Iya, perguruan tinggi juga akta pendirinya ada dari akta notaris. Oh, beda. Beda, Oh. gitu. Jadi akta yayasan sendiri, akta perguruan tinggi sendiri. Gitu. Oke, baik. Olehnya dari pendiri yayasan dengan akta itu kemudian mengangkat saya sebagai ketua yayasan, saudara Hamzah Kumasang Haji sebagai sekretaris yayasan sampai pada saat ini, dan saudara Saiful Jafar Arfa, kepala kantor Kementerian Agama saat ini sebagai bendahara, dengan susunan pengurus yang ada di SK Yayasan pertama. Kemudian yayasan itu punya program kerja, dan prioritas program kerjanya adalah menyiapkan dokumen untuk usul pendirian perguruan tinggi yang sekarang ST Babus Salam Sanana itu. Oh. Tapi awal-awalnya nama apa dulu? Awal itu STA Internate. STA Internate kelas Sanana kan? Sanana. Iya, sekarang sudah namanya Nama STAI Babus Salam. Sekolah Tinggi Agama Islam Babus Salam Sula Maluku Utara. Maluku Utara. Nama yang sesuai akta itu. Ya, nama yang sesuai dengan akta notaris. Nama resminya itu. Nah, resmi. Terus sesuai dengan SK pendirian STI Babus Salam Sula Maluku Utara yang ditandatangani oleh Menteri Agama. Berikut izin operasional yang ditandatangani oleh Menteri Agama. Menteri Agama. STI Babus Salam Sula Maluku Utara. Oh, nama yang jelas seperti itu. Oh, itu. Ini malam berbeda baru tahu di nama biasa orang biasa bilang STI Sanana. Saya padahal sebenarnya nama jelasnya seperti itu. Sula ya. Oke. Baik. Tong berikut lagi. Dari pendiriannya tahun berapa? 2010. 2010. Itu mulai kelas apa tadi? Ternate tadi apa? Nah, itu sudah perguruan tinggi. Pemindahan apa namanya? Status tadi. Enggak pindah. Oh. STA Internate di Sanana tetap jalan, kasih selesai mahasiswanya. Kita ini perguruan tinggi sendiri, mandiri. Oh. Di bawah Kopertais Wilayah 8 Makassar. Iya. Jadi waktu itu selesai dulu yang kelas Sanananya selesai. Enggak, bersamaan berbarengan. Ya, STA Internate di Sanana lanjut selesai sampai pada tahun 2014. STA Internate di Sanana selesai. Iya. Kita STAI dari 2010 sampai pada saat ini. Ya, 2014 itu wisuda terakhir STA Internate di Sanana yang dilaksanakan di Amarah, ya, Hotel Ternate. Oh, jadi ini 2010 itu yang masih STA Internate di Sanana masih ada. Masih ada. Oh, jadi tapi mahasiswanya tetap bergabung dengan mahasiswanya beda walaupun pakai satu. Iya, maksudnya beta tetap pakai satu lokasi alias Sanana, tapi di situ mahasiswanya ada beda. Oh, jadi begitu. Gini, 2010 ya, bulan Mei itu penandatangan akta pendirian persetujuan pendirian STI Babus Salam Sula Maluku Utara oleh Menteri. Iya. Di Juni oleh Yayasan Babus Salam Sanana itu diundang oleh Menteri dan Dirjen Kelembagaan Tinggi Islam untuk penandatanganan MOU. Iya.
izin operasional STAI Babu Salam Sula Maluku Utara di Jakarta. Saya di kala itu sudah pergantian ketua yayasan karena ketika penandatanganan izin pendirian STAI, izin pendirian STAI itu sudah butuh struktur. Struktur perguruan tinggi. Saya ditarik, ya, tidak boleh rangkap jabatan. Saya ditarik dari ketua yayasan masuk wakil ketua 3 bidang kemahasiswaan di STI Babu Salam Sula Maluku Utara. Amjad tetap. Atas rapat dewan pendiri dan pengurus yayasan, ketua dewan pendiri Haji Fatudin Robo ditunjuk sebagai ketua yayasan sampai pada 2 periode beliau. Nah, baru berakhir. Pertama dibuka dan disahkan oleh Kementerian Agama itu? Di situ di April saya sudah bentuk panitia penerimaan mahasiswa baru usaha internati di sana. Setelah mendapat informasi dari kementerian, ya Profesor Muhammad Yuski Isum telepon saya bahwa surat SK pendirian STI sudah ditandatangani menteri. Saya langsung panitia penerimaan mahasiswa STI Babu Usaha Internati di sana. Waktu itu ketuanya Haji Bakir Abdul Rauf, sekretarisnya Abdul Fajo. Nah, mereka berdua kemudian saya menunjuk untuk penerimaan mahasiswa STI Babu Salam Sula Maluku Utara. Jadi mereka berdua adalah panitia penerimaan mahasiswa baru Usaha Internati di sana, juga penerimaan mahasiswa baru STI Babu Salam Sula Maluku Utara angkatan pertama. Gitu. Nah, itu masih ingat pertama dibuka itu berapa mahasiswa? Waktu itu 300 lebih mahasiswa. 300. Baru jurusan syariah. Jurusan syariah 2 program studi, 300 lebih. Banyak pegawai kala itu. Program studi apa sih? Awalus Sasya dengan muamalah. Jadi awalus Sasya itu hukum ekonomi keluarga, muamalah itu hukum keluarga. Setelah diberi izin operasional, itu kita punya ditugaskan secara langsung. Kalau belum ada izin operasional itu tidak bisa menerima mahasiswa baru. Nah, kita punya izin operasional dan kita menerima itu mahasiswa. Nah, seiring dengan perjalanan di Agustus kita kemudian melaksanakan profesa sampai pada September pembukaan kuliah baru. Oktober ya periode kedua pemerintahan Kabupaten Gunung Sula waktu itu adalah bupatinya Pak Ahmad Hidayat Mus dan Haji Safi Pawa sebagai wakil bupati. Atas nama pemerintah daerah membuka STI Babu Salam Sula Maluku Utara yang dibuka oleh Bupati Kepulauan Sula, dalam hal ini diwakili Wakil Bupati Kabupaten Gunung Sula, Bapak Haji Safi Pawa, disaksikan oleh Sekretaris Kopertais Wilayah 8 Makassar pada saat itu. Nah, kita kemudian jalan. Nah, setelah satu jurusan 2 program studi di 2011 kita usul program studi baru dengan jurusan baru. Apa namanya? Manajemen Pendidikan Islam. Nah, itu kemudian diakomodir di 2012. Kita buka, izin operasionalnya keluar, kita buka lagi penerimaan mahasiswa baru untuk itu. Di 2012 izin operasional itu keluar, kita usul lagi satu program studi baru, yaitu Pendidikan Agama Islam. Jadi pendidikan agama Islamnya, izin operasionalnya di 2013. Nah, sampai pada sekarang ini oleh STI Babu Salam Sula baru 2 jurusan dengan 4 program studi. Sampai sekarang ini? Sampai sekarang ini. Dari 2010 sampai sekarang sudah berapa kali wisuda? 2010, 2015, 6 kali wisuda. Sudah 6 kali. Alumni sudah berapa? Alumni sudah sekitar 800 lebih, hampir 900. Banyak sekali berarti. Oke. Dari program studi yang ada nih, saya ada niat untuk tambah lagi. Nah, di perguruan tinggi
kan ada strat, tingkatan. ada apa namanya akademik yang paling bawah. Di Iya. atas akademik ada sekolah tinggi, Iya. di atas sekolah tinggi ada institut, dan di atas institut ada universitas. Heeh. Nah, di akademik itu mengelola cuma satu program. Satu. Ya. Sekolah tinggi itu mengelola beberapa jurusan. Beberapa jurusan. Kalimat beberapa. Minimal Beberapa ini berarti ada banyak jurusan. banyak boleh. jurusan boleh. Ya. Iya. Banyak jurusan. Heeh. Dengan banyaknya jurusan itu, dengan sendirinya akan peningkatan status lebih satu tingkat lagi, institut atau universitas. Iya. Nah, kita di STI Babu Salam Sula Maluku Utara itu belum bisa membuka jurusan-jurusan umum. Kenapa? Karena kita baru sekolah tinggi, baru Iya. orientasinya pada agama Islam. Iya. Nah, kalau kita institut itu kita bisa, Mm. biar jurusan umum, fakultas-fakultas umum kita juga bisa buka. Nah, apakah negeri atau swasta bukan masalah. Prasyaratnya apa untuk bisa naik tingkatan itu? Naik tingkat itu berarti prasyaratnya sumber daya manusia pengelolaan kita harus siap memenuhi syarat. Apa saja? Minimal dalam satu program studi itu 4 doktor, 1 prof. Satu program studi. 6 magister. Berat juga ya. Ya, lumayan. Yang ada sekarang Yang ada rata-rata magister. dokter Doktor dalam proses. ada berapa ya? Ada Siapkan. 1 yang saat ini masih dalam proses. Insya Allah tahun ini kita 3. 3 Satu dokter. 3 insya Allah tahun ini kita program 3. 1 diantaranya saya, dan 2 ada 2 staf yang kemudian, dan staf dosen yang kemudian kalau memenuhi syarat berarti kita prioritaskan untuk mengikuti program dokter. Oh, insya Allah. Luar biasa. Jadi prasyarat itu yang menjadi menjadi berat bagi kita. Sumber daya pengelolaan itu jadi berat. Kita boleh bilang kendala, tapi itu satu tantangan. Ya, tantangan yang memotivasikan kita untuk bagaimana bisa menjawab tantangan itu berikutnya. Ya. Karena daerah lain juga bisa, kenapa di sini bisa? Iya kan Ustaz? Ini apa yang disampaikan oleh Dr. Tahir? Kalau bukan orang siapa lagi? Iya. Dengan penjelasan ketua ini, STI Babu Salam tidak tinggal diam untuk hal itu. Tidak. Tetap berusaha untuk naik satu level lagi. Ya. Saat ini dengan kesibukan masing-masing di luar itu, sehingga kemarin itu kita bentuk tim. Ada 2 tim. Ya, 2 tim. 3 bahkan. Tim apa? 1 tim peningkatan status. Oh, sudah ada bersiap. Wah. Oke. Baik. Ya. Tim peningkatan status dari sekolah tinggi ke institut atau universitas. Swasta dan negeri itu kemudian. Ya, itu nantilah. Yang penting apa, kalau dari ke atas swasta ya swasta, negeri ya negeri. Anggap itu bonus lah. Ya. Yang kedua, ada tim untuk pembukaan penambahan program studi. Program studi. Bukan jurusan, bukan. Nah, penambahan program studi dengan sendirinya terbentuk jurusan. Oh begitu. Oh gitu. Paham. Ketika peningkatan status dari sekolah tinggi ke institut atau universitas dia jalan, berarti program studi yang tadi kita tambah-tambah dia akan pecah. Dia akan lebur sesuai dengan fakultas. Iya. Iya, betul. Nah, yang 1 tim untuk usul ya penegrian, jadi 3 tim. Tim usul penegrian, peningkatan status penegrian, ketuanya Pak Haji Hasan Pawa. Ya. 1 peningkatan status dari
sekolah tinggi ke universitas atau institut Institut. itu ketuanya Merudin Yaksep. Iya. Dengan Dr. Waju. Iya. Ketua. Pak Dokter. Saya sebagai ketua penambahan program studi. Oh. Tim penambahan program. Jadi berapa orang di dalam STAI itu dibagi habis. Diperdayakan semua. Diperdayakan semua. Sesuai dengan kapasitas, kapabilitas, keahlian yang mereka miliki. Nah, ini kebetulan ketua ini kan ketua penambahan program studi kan? Ya. Program studi apa saja yang Program kira-kira studi- sudah ada di bayang-bayang itu untuk Ya. ditambahkan gitu. Ada ekonomi Islam, Ekonomi Islam. kemudian hukum Islam. Masih ada Islam semua ya? Ya, hukum Islam. Iya. Jadi yang ada ini hukum keluarga. Hukum keluarga. Ya, hukum keluarga itu hanya pada hukum perdata. Perdata. Tapi kalau hukum Islam itu pidana perdata. Oh gitu. Ya. Jadi hukum positif juga dibahas di sana terlepas dari hukum Islam. Terus ekonomi Islam itu ekonomi makro mikro semua. Masuk. Ya. Sementara yang ada ini hukum ekonomi keluarga. Hukum ekonomi keluarga itu merujuk pada biasa macam tembakau yang ini di pelabuhan Cukai. cukai. Ya. Oh iya. Bea dan cukai Bea dan urusannya ke sana. Terus sedikit juga bisa memahami perbankan. Tapi kalau ekonomi berarti dia umum. Yang Bisa menyangkut semua. dengan produk halal itu apa? Produk halal. Ya. Produk halal itu di hukum ekonomi keluarga. Hukum ekonomi Islam. Itu ada di situ. Oh. Tapi itu jurusannya belum program studinya belum ada. Sudah ada. Oh, iya. Oke. Jadi tadi banyak rencana yang dibuat. Targetnya pasti ada. Ya betul. Kita punya restra dan Ya. di samping statuta panduan akademik kita juga punya restra. Saya nggak perlu bahas statuta panduan akademik itu. Saya cuma sampaikan restra. Program jangka menengah kita adalah penambahan program studi dan orientasi backup dari profesi keilmuan. Umpama mata kuliah yang itu membutuhkan profesional itu harus dikuasai benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contoh Kabupaten Kepulauan Sula ini masalah waris itu sangat urgent. Iya. Mahasiswa kita disiapkan untuk bagaimana nantinya terjun di masyarakat harus mampu untuk bagaimana menyelesaikan masalah mewaris di masyarakat. Yang kedua, masalah rumah tangga sangat urgent. Oh iya. Kebetulan Sula ini kan tahun ini yang paling tinggi tingkat perceraiannya ya. Tingkat perceraian. Iya. Ini Jali ya? Iya. Jali tahu karena dia kan sering hal-hal berbahaya begitu. Di pendidikan kita siapkan guru-guru profesional ya yang bukan saja mampu untuk bagaimana melahirkan metode dalam perumusan kurikulum pembelajaran, tapi dia harus mampu untuk berpikir inovatif dalam pengembangan lembaga pendidikan. Artinya guru profesional itu memiliki kepekaan intelektual dan kreativitas inovasi. Itu yang lagi kita siapkan sekarang dengan sistem pembelajaran mata perkuliahan ya, itu sudah tidak lagi manual ya, tapi sudah merujuk pada bagaimana pembiasaan mahasiswa ketika besok terjun di masyarakat itu mereka sudah harus mampu untuk menjawab itu kebutuhan masyarakat. Saya beberapa mata kuliah yang saya perintahkan kebetulan terlepas dari pelaksana tugas ketua,
saya adalah wakil ketua bidang akademik yang membidangi pengembangan akademik STI Bagus Salam Sula. Beberapa hal yang telah saya memotivasikan dosen untuk kemudian lakukan dalam sistem perkuliahan. Umpama proses perkuliahan tidak lagi ceramah NC, tapi harus ada pembiasaan untuk bagaimana mahasiswa mandiri dalam menyampaikan pikiran-pikiran tentang sebuah topik dalam proses perkuliahan itu. Yang kedua, mahasiswa harus mampu menulis, memahami metode penulisan karya ilmiah untuk kemudian membuat makalah dalam bentuk PowerPoint untuk presentasi dalam proses perkuliahan. Dari sistem presentasi STI Bagus Salam Sula Maluku Utara. Jadi metodenya dirubah. Kita sudah tidak lagi sistem ceramah, sistem tanya jawab bisa itu, tapi dari sistem presentasi tadi. Jadi sama dengan Pak Mail dulu kuliah S2, ya presentasi, ya bikin makalah presentasi, Jadi S1 juga sudah diterapkan seperti sudah itu. Di STI saya tidak tahu di perguruan tinggi lain, tapi selama saya mengikuti perkembangan di perguruan tinggi lain masih ceramah NC, tugas dan sebagainya. Tapi kalau STI saya suruh robah. Nah ini yang saya pingin oleh teman-teman dosen, harus gila berpikir seperti itu. Modal ya berpikir gila. Berpikir gila. Ya. Modal ya itu jangan kita terkooptasi pada aspek uang NC. Tapi modal itu kreativitas kita. Uang dalam konteks ekonomi sebagai modal itu nomor terakhir, nomor 18 bagi saya gitu. Kreativitas intelektual dan inovasi itu adalah model utama untuk kemudian melahirkan uang dalam sebuah proses. Luar biasa. Dosen di STI Bagus Salam berapa yang ada? Dosen rata-rata sekarang sudah 40 lebih, rata-rata magister. Tidak ada lagi S1 yang kuliah, yang kasih kuliah. Tidak ada asisten dosen yang kuliah, yang kasih kuliah. Rata-rata asisten dosen itu bagi dosen yang belum memiliki NIDN, nomor induk dosen nasional. Dengan kepangkatan akademik itu berarti dia masih asisten. Kan sudah 40 lebih ya? Ya. Prasyarat untuk sekolah tinggi itu berapa? Ada? Ada. Satu program studi 6 magister. 6 magister. Sudah terpenuhi? Sudah terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi berarti tidak bisa akreditasi. Tinggal ada 4 yang masih usul untuk punya NIDN. Itu berarti sudah memiliki semua sudah memiliki SK Kopertais sebagai dosen tetap Kopertais. Baru bisa usul nomor induk dosen nasional. Rata-rata sudah? Sudah. Alhamdulillah. Tinggal memikirkan. Tadi saya kembali pemail pertanyaan tadi progres kita tentang pengembangan STI ke depan itu seperti apa. Tadi saya baru menyampaikan langkah jangka pendek kita. Banyak sekali program jangka pendek diantaranya tadi yang saya sampaikan. Jangka pendeknya kita berupaya untuk menyesuaikan tadi itu tim-tim tadi. Oh yang tadi, yang 3 tim tadi. 3 tim tadi. Iya. Untuk bagaimana bisa memprogres STI itu bisa peningkatan status. Bersinergi. Ya, bersinergi untuk peningkatan status. Ya. Dan kemudian peningkatan sumber daya pengelola. Sehingga kita di 2025 nanti kita harus go. Kalau bukan go nasional terlalu jauh, ya yang penting go regional. Di 2030 kita go nasional. Itu harus sudah mampu bukan saja terkenal di mata Indonesia pada umumnya, tapi tidak harus sampai terkenal di mata Indonesia pada umumnya, berarti kita harus mampu bersaing dengan teman-teman di perguruan tinggi lain. Nah, tentu di 2030 kita sudah harus punya banyak doktor. Kita sudah punya harus profesor. Profesor itu gampang. Yang penting dokter rajin menulis, lulus memenuhi syarat, profesor. Profesor tanpa dokter juga bisa kok?
itu yang diberikan oleh pemerintah, umpama proposalitas gitu. Oh gitu. Ya. Tapi banyak akademisi yang bantah atas itu. Ada beberapa ya profesor yang beta tahu tanpa dokter juga kok. Ya, kalau orang tidak kuliah kemudian dapat gelar itu kan ya salah. Artinya tidak masuk akal. Gelar tanpa kuliah. Oh gitu. Ya, Dikasih ya. ya dikasih. Hanya diberikan. Tentunya orang yang kuliah enak sekali gitu. Iya. Memang kita hargai prosestas atas keberhasilannya. Iya. Tapi yang namanya gelar itu diberikan di perguruan tinggi melalui sebuah proses. Bukan membalikkan telapak tangan. Ustaz minum kopi dulu, Ustaz. Ya, terima kasih. Ini buatan Bunda yang luar biasa. Malam ini rasanya saya di apa ya? Di sebuah ruangan yang sangat unik dan ya, sangat unik. Iya ya, unik ya. Nah, ada perpaduan warna dan rasa yang cukup banyak sekali. Oh gitu, oke baik. Oke Ustaz, tadi Ustaz sudah cerita mengenai Jadi tadi jangka panjang apa? Jangka panjangnya sekarang ya. Saya pingin besok, saya bermimpi besok. Ya. Orang mau bicara tentang disiplin bawaris umpama. Orang cari STI bagusan. Saya ingin ke depan kalau kita punya lembaga ini ada peningkatan status jadi institut atau universitas. Kemudian kita buka fakultas-fakultas umum. Orang pikir saya ingin orang mau belajar tentang sistem pengembangan pertanian umpama. Orang cari STI Babu Salam Sulam. Datang ke sini. Iya. Jangan coba orang mau mandi datang ke Bali gitu. Oh gitu, iya. Tapi orang mau belajar. Padahal mandi datang di Waka juga bisa. Di Waka juga bisa. Iya, paham. Gitu. Kenapa tapi harus jauh-jauh ke Bali ya? Masa harus jauh-jauh ke Bali? Iya. Kenapa kita harus belajar ke perguruan tinggi lain yang pada akhirnya datang kita jadi penonton? Iya. Kenapa kita nggak mampu untuk mengembangkan inovasi intelektual kita untuk kemudian besok orang datang belajar di sini. Generasi kita sudah siap atas itu. Nah, ini yang saya maksudkan, pemimpin negeri ini ya, dari seluruh komponen dan elemen terkait. Apakah itu swasta, apakah itu politisi, apakah itu ekonom, birokrasi maupun akademisi, harus gila pikir. Gitu. Gila. Berani. Gila. Ya, berani untuk bagaimana jangan kita harus dininabobokan oleh suasana. Jangan kita tidur gitu. Jangan kita kemudian terkukung oleh sebuah suasana yang kemudian kita ngaku saja, tapi itu adalah punya orang gitu. Ini yang saya sering jaga bilang, ya kita naik mobil tapi kalau mobil penumpang ya kita penumpang itu minjam. Apa sih bangga sih? Kalau memang mobil sini banyak kemudian kita hanya penumpang semua. Oke. Gitu. Dari ketua punya, beta panggil ketua agak berat, sering panggil Ustaz tuh. Ya, tapi beta terbiasakan untuk panggil ketua 1 bulan ke depan nih. Sebenarnya ketua dan Ustadz itu sama berat. Sama berat, tapi beta agak kering sih Ustaz. Dari sisi tanggung jawab. Tanggung jawab, ya. Kalau dari sisi tanggung jawab sama-sama berat. Ya. Oke. Dari penjelasan ketua yang terakhir tadi mengenai numpang tadi, dia agak sedikit connect dengan situasi Sula hari ini. Ini kita keluar sedikit dari masalah STI Babu Salam. Ya. Mengenai beberapa hari ini kan ada sedikit viral mengenai eksodus penduduk Sula ke daerah lain. Mungkin itu ada ikuti? Saya sih dengar. Oke, saya lanjut dulu. Eksodus atau dalam arti mutasi penduduk dari Sula ke daerah lain untuk mencari pekerjaan. Menurut
ketua itu apa sih Pak? Ya, sebenarnya tanggung jawab pemerintah atas itu. Kenapa harus tanggung jawab pemerintah? Artinya, kalau lapangan kerja tidak ada, pasti orang berpindah untuk cari lapangan kerja. Kalau masyarakat, Oke, saya tahan dulu. Cerita lapangan kerja. Hmm. Terus tugasnya perguruan tinggi apa? Menghasilkan SDM untuk menjadi leader untuk membuka lapangan kerja, atau memang disiapkan untuk semua perguruan tinggi punya harapan outputnya menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja. itu. Realitasnya tidak seperti itu. Kenapa? Ya, tergantung masing-masing orang belajar atau tidak. Oke. Ya, Ya, yang beta mau kejar itu sebenarnya. kalau di kampus, datang di kampus nonton dosen, kemudian pulang tidak bukan lagi mahasiswa. Datang kampus mahasiswa, pulang dari kampus bukan lagi mahasiswa. Iya. Itu berarti mau bangun bikin lapangan kerja bagaimana? Itu juga yang itu bilang tadi, tanggung jawab pemerintah sebenarnya menurut beta juga kurang setuju. Ya, Itu juga tanggung jawab perguruan tinggi. artinya kalau masyarakat kemudian lari cari lapangan kerja, itu artinya lapangan kerja kita di sini tidak ada. Iya. Ya. Kenapa tidak di perguruan tinggi atau sekolah tinggi membentuk mindset mahasiswanya untuk menciptakan lapangan kerja? Kalau harap dengan perguruan tinggi bikin, berarti pemerintah bikin apa? Artinya membentuk Sudah. SDM-nya. Itu tadi yang saya cerita dalam rangka untuk membentuk mindset orang bahwa kita selesai dari perguruan tinggi, kita bukan bawa ijazah ke kantor orang, tapi kita harus bikin kantor. Ya, itu yang beta maksud. Gitu. Nah, oleh teman-teman sebagian seperti itu. Tapi ingat, keinginan kita seperti itu. Keinginan kita sepohon mangga dengan bunga sampai buah sampai masak, itu semuanya harus lengkap. Kenyataannya tidak kan? Iya. Kenyataan masa itu juga ada yang busuk. Ya, nah itulah proses. Nah, dari kita tidak boleh menyalahkan mereka, tapi itulah proses. Bagaimana mindset orang. Kita hanya berupaya untuk bagaimana mereka juga memahami bahwa lapangan kerja itu adalah tanggung jawab untuk kita buka. Ya, masing-masing kita. Modal sudah ada, sarjana. Iya. Kenapa tidak bisa buka lapangan kerja? Tadi saya bilang terkukung oleh modal uang. Padahal uang bagi sarjana bukan segalanya. Kreativitas dan inovasi itu modal utama, baru uang. Apalah artinya sarjana tapi tidak punya kreasi intelektual, tidak kreatif berpikir, banyak uang juga habis, tidak bisa bikin apa-apa. Iya. Jadi itu tantangan juga buat. Nah, kembali ke tadi, saya bilang pemerintah harus berpikir ke arah itu. Nah, tentu tanggung jawab kita bersama. Iya. Tetapi yang punya kebijakan beda dengan semua punya tanggung jawab. Kita dua bertanggung jawab atas itu juga. Tapi kebijakan bukan kita dua. Di atas kita dua lagi. Iya. Kita berdua punya di atas punya kebijakan. Karena strukturisasi tadi. Nah, kewenangan tadi. Nah, olehnya saya berharap mungkin DPR ya, legislasi dengan birokrasi berpikir ke arah itu. Katong malu kalau tompe orang kerja, karena tahu bukan saja yang saat ini terpublis di medsos ya, tapi kalau kita ke Ternate naik di mall itu rata-rata orang sanana yang kerja di sana, entah dari kampung mana di sana mengaku diri orang sanana semua. Di toko-toko itu orang sanana, di parkiran di muka mall itu orang sanana. Kalau toh seperti itu, akan teman-teman di sana tanya, Pasula itu kabupaten bikin apa saja gitu. Lapangan kerja tidak ada. Gitu. Nah, ini tanggung jawab bersama, sesungguhnya harus itu. Saya bilang, ketong di Sula masih tong bakal lain proyek, tong bakal lain ya pembagian dan sebagainya. Tong masih bakal lain dengan itu. Nanti satu saat mungkin akan mindset orang sudah berubah. Mungkin
bisa menjadi pelajaran berharga buat orang semua, bahwa memilih yang terbaik itu bukan berarti merasa baru kemudian memilih, tapi harus memenuhi syarat prasyarat. Dan saya pikir ya, bukan persoalan selera memilih itu, tapi memilih sebuah teknis berpikir yang substantif sekali. Kalau saya boleh pakai bahasa Ustadz, tadi bilang Ustadz ya, tahajud, kemudian besok mau pipil sunat dulu, sholat sunat duha baru pilih. Oke. Ya, biar sing dapat bismillah saya pilih, saya amanahkan, semoga kau dapat, kau amanah ya, dan bertanggung jawab atas kepentingan dan masa depan generasi dan negeri ini. Sesungguhnya harus begitu. Nah, kalau mabuk dari malam besok pipil loh kan, susah juga. Akhirnya biar yang pilih tadi betul dapat, tapi akan bikin barang terkeruan juga, karena yang pilih itu keterkeruan. Gitu. Saya pikir mungkin orang tidak setuju dengan cara berpikir saya seperti ini, ya. Tapi tidak apa-apa, karena itu selera orang punya cara berpikir. Kita tidak bisa memaksakan pikiran kita untuk orang setuju, dan orang lain juga tidak boleh memaksakan kita untuk menerima cara berpikirnya seadanya, tidak bisa. Karena kita masing-masing punya kacamata. Kita masing-masing punya kacamata. Jangan paksakan saya pakai kacamata putih kemudian melihat siang gelap. Anda pakai kacamata hitam, saya pakai kacamata putih umpama. Ya, masalahnya yang saya khawatir tidak ada kacamata, pakai kacamata molo untuk berjalan di jalan. Itu yang susah. Ketong mungkin di penghujung baik diskusi malam ini. Ustadz mungkin ada kegiatan lain lagi, jadi sebelum beta tutup mungkin ada hal-hal yang Ustadz mau sampaikan di forum ini. Ya, bagi saudara semua, STI Babau Salam Sula Maluku Utara hadir untuk menjawab pengembangan sumber daya manusia khususnya dalam bidang pendidikan. Keberadaan STI Babau Salam Sula Maluku Utara tidak lain dan tidak bukan adalah kepentingan ya dari generasi yang kemudian melakukan ini untuk melihat generasi kita tidak boleh ada yang bodoh. Nah, dengan segala kebijakan STI Babau Salam Sula ya selalu hadir intens untuk mengembangkan pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan anak negeri ini, bukan atas kepentingan untuk memperkaya diri sendiri, tapi kepentingan semua punya kepentingan. STI Babau Salam Sula bukan milik pendiri, bukan milik badan pengurus, bukan milik mereka yang saat ini dipercayakan untuk memimpin lembaga itu. Tapi STI Babau Salam Sula Maluku Utara adalah milik anak Sula, orang Sula, milik negeri ini. Olehnya tanggung jawab kita bersama untuk kemudian siapa saja ya yang merasa untuk bagaimana bertanggung jawab atas masa depan anak negeri tidak boleh dibodohkan besok, maka STI Babau Salam Sula adalah solusi. Kalau toh ada teman-teman lain yang membangun perguruan tinggi, ya kita siap untuk sharing. Kita kerjasama untuk membangun perguruan tinggi sebanyak mungkin. Lebih banyak perguruan tinggi, persaingan intensitas itu lebih efektif untuk bagaimana negeri ini bisa maju. Terakhir dari saya ya, sebuah negeri maju atau tidak tergantung sumber daya manusia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, syukur Ibeb. Kasih Ustaz. Moderator SWA.